Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun, dan tetap bersemangat belajar di rumah. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tematik 5D, subtema 2, pembelajaran yang pertama dan kedua, tepatnya di buku tematik 5D dan Bu Pena 5B. Seperti biasa, sebelum belajar kita berzikir dulu dan setelah itu dilanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah, sebelumnya anak-anak ustazah sudah belajar tentang pantun bukan? Nah, kita ingat kembali, pantun merupakan salah satu karya sastra lama. Tahukah kamu, selain pantun ada juga karya sastra lama yang disebut dengan syair. Nah, contoh karya sastra lama adalah pantun dan syair. Nah, dari contoh karya sastra lama ini, kira-kira apa ya perbedaan antara pantun dan syair? Yuk kita bahas. Ciri-ciri antara pantun dan syair. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri pantun. Kita lihat yang pertama terdiri dari 4 baris. Nah, kemudian yang ciri-ciri yang kedua bersaja AB. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ciri-ciri yang keempat, isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, bagian isinya terdapat pada baris yang ketiga dan keempat. Inilah ciri-ciri dari pantun. Nah, kita lihat lagi ciri-ciri dari syair. Yang pertama terdiri dari 4 baris. Ciri yang kedua bersaja A. Nah, kemudian ciri yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sama ya dengan pantun. Nah, tetapi ciri yang keempat, semua barisnya merupakan isi. Nah, inilah ciri-ciri dari pantun dan syair. Baiklah, kita lihat contohnya ya nak. Ini contoh pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, kita lihat terdiri dari 4 baris ya. Satu bait pantun itu terdiri dari 4 baris. Nah, kemudian kita lihat ciri-cirinya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada baris yang pertama dan kedua di dalam pantun itu dinamakan sampiran. Baris ketiga dan keempat dinamakan dengan isi, adalah bagian isinya. Nah, kemudian sajaknya itu AB. Nah, kita perhatikan ke pantun ya nak. Nah, pada bait yang pertama ada gah sama mencegah. Nah, bunyinya sama AA ya. Kemudian itu pada baris yang pertama dan ketiga. Kemudian kita lihat lagi baris yang kedua dan keempat, itu bunyinya ti, jati, kemudian mengobati. Nah, itu sajaknya B. Nah, sama bunyinya. Nah, itulah ciri-ciri dari pantun yang bersaja AB. Selanjutnya kita lihat lagi contoh dari syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, pada syair ini, satu bait syair itu terdiri dari 4 baris.
Dan keempat barisnya ini semuanya itu adalah bagian isi. Oke, beda dengan pantun ya. Kalau pantun tadi di bagian baris yang ketiga dan keempat aja itu merupakan bagian isi. Tetapi dalam syair semua barisnya di dalam satu bait ini adalah isi. Nah, kita lihat lagi sajaknya. Nah, sajak pada syair ini bersajak a. Nah, di dalam syair itu bunyinya sama semua. Jika ujungnya mu, semuanya juga mu karena dia bersajak a. Jika a, semuanya bunyinya a. Oke, itulah bedanya antara syair dan pantun. Mudah-mudahan anak ustazah paham semua ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke contoh pantunnya. Ini ada contoh pantun. Nah, ini adalah contoh dari pantun ya. Pergi bermain bersama Rima, tak lupa mengajak Deli. Kesehatan adalah hal utama, kesehatan tak dapat dibeli. Kita lanjutkan ke muatan IPA, yaitu penyebab gangguan organ peredaran darah. Nah, penyebab gangguan organ peredaran darah. Di subtema sebelumnya sudah membahas tentang peredaran darah karena penyebabnya yang pertama ada faktor non keturunan atau tidak berasal dari keturunan. Kemudian yang contohnya adalah jantung koroner, hipertensi dan hipotensi, anemia, kanker darah. Nah, selanjutnya faktor keturunan berarti berasalnya dari faktor keturunan. Nah, contohnya adalah nama gangguan peredaran darahnya yaitu hemofilia dan yang kedua thalassemia. Selanjutnya kita akan bahas ya, Nak. Jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan pada alat peredaran darah karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Gejalanya adalah sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Berikutnya, gangguan pada organ peredaran darah manusia adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi ini adalah tekanan darah di dalam pembuluh arterinya meningkat. Hipertensi adalah istilah dari tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80 mm Hg. Faktor penyebab hipertensi ini antara lain gaya hidup yang tidak sehat, kemudian jarang berolahraga, dan stres. Selanjutnya hipotensi, yaitu tekanan di pembuluh arterinya menurun. Nah, hipotensi ini adalah istilah dari tekanan darah rendah, yaitu lebih rendah atau kurang dari 90/60 mm Hg. Nah, ini satuannya ya, Nak. Milimeter Hg itu satuan untuk mengukur tekanan darah kita. Nah, penyebabnya apa pada hipotensi ini adalah faktor usia, kemudian kondisi cuaca, dan efek samping dari obat-obatan. Selanjutnya, gangguan pada alat peredaran darah manusia adalah anemia. Nah, anemia merupakan suatu keadaan seseorang yang kekurangan hemoglobin di dalam tubuhnya. Nah, hemoglobin ini berfungsi mengikat oksigen di dalam darah. Penyebab anemia adalah makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung zat besi. Nah, gejalanya adalah mudah lelah, tampak lesu, pucat, dan sering merasa pusing. Nah, ini ya contoh dari anemia. Nah, yang di sebelah kiri adalah keadaan darah di dalam tubuh kita normal, yang di sebelahnya adalah yang terkena gangguan anemia yang di sebelah kanan. Oke, lanjut. Baiklah anak ustazah, selanjutnya
gangguan yang berikutnya pada alat peredaran darah kita adalah leukemia atau yang disebut dengan kanker darah. Leukemia adalah suatu kelainan darah karena jumlah sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Penyebabnya pada leukemia ini antara lain yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Gejalanya adalah demam menggigil, berat badan turun drastis, sering mimisan, dan rasa lelah yang berkepanjangan. Nah, ini contohnya dalam keadaan normal sel darah kita di dalam tubuh sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan itu sel darah putihnya lebih banyak dari sel darah merah. Itulah yang terkena leukemia. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor keturunan adalah hemofilia. Hemofilia ini adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein untuk memproses pembekuan darah. Karena ketika terluka yang terkena hemofilia ini, darahnya akan sulit membeku. Nah, hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat untuk mencegah maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Nah, ini ada contohnya ya nak, yang di sebelah kanan itu adalah darah kita dalam keadaan normal. Ketika kita terluka, darah akan membeku dengan sendirinya. Tuh yang berwarna merah agak kehitaman. Nah, pada orang yang penderita hemofilia, ketika terluka, darahnya itu sulit untuk membeku, memerlukan waktu yang lama untuk membeku. Nah, itu dia perbedaannya. Nah, selanjutnya gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan yang kedua adalah talasemia. Talasemia ini adalah kelainan pada darah sehingga bentuk sel darah merah itu tidak normal dan tidak beraturan. Nah, ini pada penderita talasemia ini sel darah merahnya tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Nah, itu dia pada talasemia. Nah, ini contohnya pada gambar sebelah kiri itu sel darah merah dalam tubuh kita keadaan normal ya, keping-keping darahnya tersusun secara teratur, normal beraturan. Nah, tetapi pada penderita talasemia sel darah normalnya itu keping-keping darahnya tidak teratur. Nah, letaknya seperti gambar. Muatan SBDP. Nah, tentang properti tata rias dan busana dalam tari kreasi daerah. Nah, yang pertama adalah properti tari. Sebelumnya anak-anak ustazah sudah mempelajari tentang properti tari ya. Kita ulangi kembali. Properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Properti yang digunakan dalam tarian menyesuaikan tema tari yang dibawakan. Nah, fungsi dari properti yaitu membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Selain properti, dalam pementasan tari memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Nah, tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Nah, busana di dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian. Busana tari biasanya berwarna mencolok dan berwarna-warni. Berikut ini adalah contoh dari properti, tata rias, dan busana yang digunakan dalam tari kreasi daerah. Pertama, properti kuda lumping pada tari kuda lumping beserta tata rias dan busananya. Yang kedua, properti kipas pada tari legong. Nah, beserta tata rias dan busananya. Yang terakhir ini properti topeng dan bulu merak pada tari reog beserta tata rias dan busananya. Baiklah, anak ustazah semuanya, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga anak ustazah bisa memahaminya dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah sebagaimana mestinya. Saya Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.